Oke. Baik, teman-teman semuanya. Mereview sedikit dari materi kemarin. Jadi, apa yang dimaksud dengan evolusi tentang hak asasi manusia itu harus dilihat dari dua pendekatan, secara teoritis dan hukum. Ya, maka sebagaimana pada awal saya mengatakan ya bahwa hak asasi manusia itu materi tentang mata kuliah hak asasi manusia itu ada yang mengatakan hukum dan hak asasi manusia, ada yang mengatakan hukum hak asasi manusia. Nah, perbedaan istilah itu tidak lepas dari evolusi kemarin yang saya terangkan secara teoritis ataupun secara hukum, secara definisi ataupun secara hukum. Kalau secara definisi, perkembangannya sebetulnya secara teoritis tidak berkembang secara perkembangan yang signifikan. Kalau tentang definisi teoritis semua sepakat, maksudnya hanya perbedaan definisi dari beberapa tokoh saja, tapi bahwa esensinya adalah hak yang dibawa manusia semenjak lahir, ya, di mana itu bukan merupakan hak yang diberikan oleh manusia yang lain, tapi merupakan given atau hal yang memang dibawa sejak dia lahir. Kemarin sudah dijelaskan bahwa hak-hak yang dibawa sejak lahir itu didasarkan kepada martabat kemanusiaan. Didasarkan pada martabat kemanusiaan. Yang dimaksud martabat kemanusiaan itu adalah hakikat dia sebagai manusia. Hakikat dia sebagai manusia itu mempunyai persamaan. Semua tidak ada perbedaan. Nah, jadi ketika lahir kan orang, kalau dalam dalil Islamnya itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi semua ketika dilahirkan itu berada dalam kesucian. Nah, hak-hak yang dibawa pada saat dilahirkan itulah sebetulnya substansinya adalah martabat kemanusiaan, di mana semua punya kemuliaan yang sama sebagai manusia. Nah, itu dalam teorinya ya, sehingga ketika kita melihat dalam perkembangan hukum, maka pemikiran tentang hak asasi manusia itu didasarkan kepada hukum alam ataupun natural law. Ini yang baru datang, silakan dihidupkan kameranya. Halo, hey, yang baru datang. Yang baru gabung, dihidupkan kameranya. Hidupkan kameranya. Itu slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi kalau ini tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia, ini materi kita ya. Kita sedang mereview pertemuan kemarin dulu tentang evolusi perkembangan sejarah hak asasi manusia ya. Nah, ketika kita melihat dari sisi hukum, maka sebetulnya itu menjadi punya latar belakang yang berbeda, ya, meskipun saling terkait. Jadi ada yang memang orang konsisten terhadap hak asasi manusia itu, dia harus independen dari intervensi hukum, karena dia merupakan moral yang moral universal, di mana setiap manusia itu punya
nilai-nilai ataupun martabat yang tidak bisa dikungkung ya, dikungkung oleh sebuah ketentuan hukum. Karena kalau sudah masuk ke dalam hukum, berarti hal tersebut kan harus didasarkan pijakannya pada hukum. Nah, kekhawatirannya hak-hak itu ketika akan menjadi hukum, akan menjadi norma hukum, itu akan terjadi namanya sebuah reduksi, atau reduksi itu penyempitan makna. Maka yaitu di beberapa universitas mata kuliah itu hak asasi manusia, hukum dan hak asasi manusia, jadi dibedakan. Kalau di kita sekarang ini mata kuliahnya adalah hukum hak asasi manusia, di mana kita melihat perspektif hak asasi manusia dari kacamata hukum, ataupun hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, dari sejarah hukumnya itu dari sejarah hukum alam, yang intinya bahwa ada nilai-nilai moral publik di mana itu muncul bukan karena ketentuan atau diciptakan oleh penguasa ataupun manusia itu sendiri. Nah, yaitu kemarin saya jelaskan seperti hukum karma dan lain sebagainya. Pada perkembangannya itu tidak memberikan kepastian. Tidak memberikan kepastian. Ya kan? Karena apa namanya itu? Namanya moral itu kan selalu berbeda-beda. Jangankan antar bangsa, antar suku, antar negara ya, antara kita saja namanya moral itu berbeda-beda. Yang nggak punya pacar, contoh itu melihat yang punya pacar, wah ini nggak beres, ini udah menyalahi moral, begitu ya. Pacaran itu dianggap menyalahi moral, gitu ya. Tapi bagi yang pacaran loh enggak, gitu kan. Siapa bilang pacaran itu menyalahi moral? Justru ini baik, gitu kan, saling ya begitulah intinya. Paham? Jadi moral ini menjadi abstrak. Nah, itulah hak asasi manusia pun begitu. Nah, dalam perkembangannya maka dikritik oleh para ahli hukum positif. Agar hak asasi manusia itu punya kekuatan yang dianut, yang dipatuhi oleh setiap bangsa, maka harus diatur dalam sebuah ketentuan hukum. Dan ketika kita berbicara hak asasi manusia, maka pada dasarnya kita tidak hanya lintas daerah, lintas suku, tapi sudah lintas bangsa. Kemarin kan sejarah bagaimana hak asasi manusia itu muncul ya, mulai sebelum Perang Dunia II, setelah pasca Perang Dunia II. Jadi sebetulnya ketika berbicara hak asasi manusia, kita sedang berbicara tentang problem kebangsaan umat dunia ya, tidak hanya kita sendiri. Nah, terlebih ketika hak asasi manusia itu telah menjadi bagian daripada hukum ya, telah menjadi bagian daripada hukum yang bersifat internasional. Jadi hak asasi manusia itu bukan regional lagi, tapi ini merupakan ketentuan antar bangsa, atau dalam tanda kutip, ketika berbicara hukum hak asasi manusia itu sebetulnya kita berbicara tentang hukum internasional, meskipun pada akhirnya nanti instrumennya ada yang internasional, ada yang nasional. Nah, yang perlu digarisbawahi itu dulu ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional. Maksudnya prinsip-prinsip hak asasi manusia itu apa saja ya yang menjadi dasar atau asas-asas yang harus kita perhatikan dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional. Ingat, ketika berbicara hukum hak asasi manusia internasional, maka kita akan berbicara tentang instrumen hukum. Maksudnya hukum yang sudah positif, yang sudah ada dasar hukumnya. Ya, maksudnya bukan lagi dasen, tapi bukan dasan. Maksudnya adalah bukan lagi dalam ranah teoritis, tapi kita sudah membahas tentang hukumnya. Nah, bagaimana hukum
internasional itu bentuknya seperti apa dan sebagainya. Ya, contoh kecil adalah sistem ratifikasi sebagai contoh. Meskipun nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam di materinya. Sistem ratifikasi. Jadi konsep dasar dari hukum internasional itu pertama adalah tidak ada kedaulatan di atas negara. Jadi PBB itu bukan membawahi negara-negara, tapi hanya sebagai koordinator, ya, koordinir yang mengkoordinir. Makanya kayak di PBB itu kan nggak ada presidennya, adanya adalah sekretaris jenderal gitu, sekjen PBB. Nah, jadi negara lain tidak bisa memaksakan atau mengintervensi negara lainnya atas dasar apapun. Nah, maka agar ada hukum yang berlaku di antar negara itu, maka sebagai pengikatnya adalah ketika setiap negara bersepakat atas sebuah kesepakatan, baru muncul namanya hukum. Meskipun sumber-sumbernya bisa jadi ada hukum tradisi internasional, fakta sur servanda itu kan artinya adalah kebiasaan internasional yang menjadi hukum, ya, menjadi sumber hukum dari hukum internasional. Nah, jadi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia internasional itu, ya kita ingin melihat, ya semacam asas-asasnya lah, ada hukumnya. Di balik hukum itu kan berarti ada asas-asasnya, ya kan? Asas-asasnya seperti apa? Oke. Ini sudah berapa orang ini? Suara saya kedengaran? Terdengar. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Sekarang kita lihat apa saja yang harus kita perhatikan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, ini penting sekali. Ini harus kamu pegang, ya, untuk mengatakan orang tersebut melanggar HAM atau negara, ya, negara itu ada pelanggaran HAM, itu dasarnya ini. Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia. Prinsip yang pertama adalah kesetaraan. Oke? Kesetaraan. Prinsip hak asasi manusia yang pertama itu adalah prinsip kesetaraan. Nah, sebelum kepada prinsip-prinsip ini, kita harus memahami, ya, bahwa siapa yang harus menerapkan prinsip-prinsip ini sebagai penanggung jawab, ya. Apakah orang pribadi, apakah lembaga, atau siapa? Dalam hal ini, sebagai penanggung jawab hak asasi manusia adalah negara. Paham? Siapa? Penanggung jawab hak asasi manusia adalah Negara. Jadi yang melanggar hak asasi manusia itu adalah Negara. Ya, nanti di bawah kita akan memahami subjek-subjek dari hak asasi manusia. Cuma dari materi ini dibalik, ya, kita harus memahami dulu prinsip-prinsipnya. Prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan. Apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan? Di sini definisi dan pengujian kesetaraan. Jadi, kesetaraan itu adalah persamaan kedudukan. Kesetaraan itu adalah persamaan kedudukan. Nah, cuman yang menjadi permasalahan di sini, cara mengujinya kesetaraan itu, apakah persamaan kedudukan ini dan perlakuan. Persamaan kedudukan dan perlakuan. Untuk mengujinya, apakah sama dalam kondisi tertentu itu perlakuannya tetap seperti itu, sama, ataukah dalam kondisi tertentu menerapkan perlakuan yang berbeda. Nah, ini adalah cara mengujinya. Kan
Kan kita pahami kesetaraan itu adalah kedudukan yang sama dan perlakuan yang sama ya terhadap kedudukan tersebut. Jadi pertamanya kita harus mengetahui kedudukan itu adalah sama, begitu. Baru maka dari sana adalah perlakuannya harus sama. Tapi yang dimaksud kesetaraan di sini, cara mengujinya apakah itu kesetaraan atau tidak adalah dengan melihat kondisi tertentunya. Contoh, ketika ada laki-laki dan perempuan, setara apa tidak? Setara apa tidak laki-laki perempuan? Setara, Pak. Hah? Setara. Setara, Pak. Kok laki-laki nih guya-guyu. Guya-guya nanti seserian. Jadi laki-laki dan perempuan itu setara. Nah, tapi harus dipahami, bukan berarti semua perlakuan disetarakan. Paham nggak maksudnya? Contoh seperti di pabrik ya. Karena kesetaraan, perempuan harus seperti laki-laki. Nggak ada cuti melahirkan, nggak ada cuti haid, nggak ada cuti apa dan sebagainya, sama semua. Kira-kira itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia atau tidak? Tidak kan? Tidak. Nah, maka yang dimaksud kesetaraan itu adalah bukan berarti mempunyai posisi yang sama, perlakuannya juga harus sama, tidak. Jadi berangkat dari posisi yang sama, bisa jadi perlakuannya berbeda. Kalau perempuan tadi ada cuti haid, cuti ini gitu kan ya. Sekarang dibalik kira-kira. Laki-laki, kira-kira kalau disuruh untuk menyusui bisa apa enggak? Tidak. Kan? Paham? Tidak, Pak. Ya kan? Memang dua-duanya punya hal yang kelebihan masing-masing. Tapi dari kesetaraan ini bukan berarti perlakuannya berbeda. Nah, dari prinsip kesetaraan ini, maka negara juga harus melakukan sebuah tindakan afirmatif untuk mendapatkan kesetaraan tersebut. Nah, ini penting ketika kita ingin menganalisa berbagai problem hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan afirmatif yang dimaksud atau diskriminasi positif maksudnya. Kita itu membedakan perlakuan. Nah, nanti apa yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi itu adalah pembedaan perlakuan. Biasanya yang punya kuasa terhadap yang dikuasai, atau yang minoritas terhadap yang mayoritas terhadap minoritas. Apakah bisa minoritas ke mayoritas? Ya bisa saja. Gitu. Tindakan afirmatif ini, tahu nggak afirmatif kamu? Tinggal menerima. Jadi tindakan afirmatif itu, contoh sekarang yang politik itu kan kebanyakan laki-laki. Nah, untuk menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan, maka ada afirmasi. Kalau pemilihan itu 30%-nya harus perempuan memenuhi kuota. Paham? Itu adalah namanya tindakan afirmatif. Nah, kan ada perbedaan perlakuan tuh, ya kan? Kok kenapa perempuan dikhususkan kan begitu? Ada afirmasi untuk perempuan. Nah, itu istilahnya adalah diskriminasi positif. Itu tidak apa-apa dilakukan. Hanya jangan kebablasan. Setelah mayoritas perempuan, kayak sekarang kan perempuan udah banyak yang duduk jadi bupati, jadi gubernur, pernah jadi presiden. Nah, kalau memang sudah setara, ya jangan diafirmasi. Maksudnya jangan ada keringanan, ya ada pengakuan gitu, ada pengakuan. Sudah cukup begitu ya. Banyak sekali yang harus diafirmatif. Contoh orang-orang yang dengan berkebutuhan khusus. Tentu dia tidak bisa dong untuk mencapai kesetaraan posisi disamakan dengan yang normal gitu ya. Ya dia bukan normal, yang tidak punya kebutuhan khusus. Itu prinsip satu, kesetaraan, paham. Jadi kesetaraan itu kita harus memahami bahwa ketika brojol semua orang itu punya kesamaan
apa namanya kesamaan derajat ya sebagai manusia. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang jelek, ada yang cantik. Nah, jangan minder, semua memang dari Tuhannya begitu, gitu ya. Ada yang hitam, ada yang putih, gitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu udah dari sononya, begitu ya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, begitu ya. Ada suku Sumatera, lahir dari. Nah, prinsip-prinsip itu yaitulah. Kalau dalam Al-Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum, itu luar biasa sekali. Jadi yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya. Maka ketika lahir karena belum pernah diuji oleh ketakwaan, itu semua sama kedudukannya. Nah, hak-hak kesamaan tersebut yang dibawa sejak lahir, itulah hak asasi manusia yang kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, maka kalau kita ada yang merasa lebih karena orang lebih cantik dan sebagainya, itu sebenarnya tidak berbasis dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, begitu ya. Dari orang yang membedakan karena perempuannya atau laki-lakinya, karena adatnya atau sukunya, karena agamanya, nah itu berarti memang, apalagi karena jeleknya, karena cantiknya, nah itu berarti memang tidak memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia, tidak menempatkan manusia dalam prinsip kesetaraan. Jadi pahami? Nah, Bisa, Pak. yang Bisa, selanjutnya Pak. adalah prinsip diskriminasi. Nah, prinsip diskriminasi ini pertama harus mengetahui definisi dan pengujian diskriminasi. Jadi, definisi diskriminasi itu adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan untuk menguji diskriminasi, maka kita lihat apakah diskriminasi ini dilakukan untuk tadi positif ya, atau justru sebetulnya memang diskriminasi perbedaan perlakuan itu merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbedaan tersebut itu merupakan bentuk dari karena perbedaan kuasa. Dia bisa jadi karena mayoritas minoritas sebagai contoh. Nah, untuk mengujinya itu, ya kita lihat tadi, betul. Bagaimana perbedaan perlakuan ini, atas dasar apa mereka melakukan perbedaan perlakuan. Nah, biasanya didasarkan karena dia punya kuasa terhadap orang yang dikuasai. Atau mayoritas terhadap minoritas. Gitu. Ya, contoh seperti pemerintahan. Karena mayoritas kita Islam, akhirnya terjadi perbedaan perlakuan kepada orang selain Islam atau minoritas agama lain. Nah, kalau terjadi perbedaan perlakuan itu atas dasar karena berbedanya agama itu, maka itu sudah melanggar prinsip diskriminasi. Nah, selanjutnya bahwa diskriminasi itu ada langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung itu ya berupa perbuatan atas kebijakan pemerintah yang membedakan. Contoh seperti agama Islam, Kristen yang diakui itu ditulis bisa di KTP. Tapi agama lain yang tidak ada, ya seperti Sunda Wiwitan atau agama-agama Buhun lainnya, itu tidak bisa, tidak ada ditulis di KTP. Itu namanya perbedaan perlakuan langsung. Itu masuk dalam diskriminasi. Nah, yang tidak langsung itu seperti pembatasan kehamilan kepada wanita. Gitu. Itu kan seakan memang membatasi agar populasi tidak semakin tumbuh dan tidak terkendali. Tetapi memang yang disasar adalah pertumbuhan populasi. Tetapi secara tidak langsung dia telah membatasi hak-hak perempuan atau yang dikekang itu adalah hak perempuan untuk bereproduksi dan lain sebagainya. Itu yang tidak langsung. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya adalah alasan diskriminasi. Alasan diskriminasi
harus didasarkan pada entitas hak asasi manusia. Yang dimaksud entitas hak asasi manusia itu, ya tadi yang hak-hak di bawah sejak lahir, hak atas dasar ras, hak atas dasar gender, hak atas dasar keyakinan, hak atas dasar kebangsaan, begitu. Tapi dalam perkembangannya, sekarang diskriminasi alasan-alasan juga meluas, tidak hanya pada entitas. Ada sekarang mulai orientasi seksual, contohnya, atau perbedaan karena identitas politik dan sebagainya. Jadi karena kan identitas manusia itu banyak sekali ya. Kamu sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, kan begitu. Itu juga identitas sosial gitu. Tapi yang paling mendasar, yang dimaksud prinsip-prinsip diskriminasi di dalam hak asasi manusia itu ya melanggar entitas hak asasi manusia. Apa yang maksud dengan entitas atau wujud dari hak itu ya tadi seperti tadi, atas dasar ras, atas dasar suku, atas dasar agama, atas dasar orientasi seksual, atas dasar gender, atas dasar kaum difabel begitu. Bukan kaum difabel, yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, sebetulnya hak-hak itu ya tidak boleh kita membedakan orang tersebut atas dasar itu. Karena dia Kristen tidak boleh masuk ke UIN, ya nggak bisa. UIN itu kan punya negara. Meskipun Islam, tetap orang Kristen harusnya bisa. Nah, atau sebaliknya orang Islam mau belajar di sekolah tinggi Kristen gitu, ya bisa saja gitu. Kalau itu negeri gitu, kalau itu negara. Ini untuk agar tidak ada namanya prinsip diskriminasi. Meskipun tidak sesimpel itu, cuma dasarnya itu. Nanti akan dilihat bagaimana ketentuan-ketentuannya. Kalau semuanya sudah ada, ya kenapa harus milih ini pada ada di sini? Gitu. Kan turunannya. Tapi tentang alasan diskriminasi tadi ya harus dipahami tentang alasan diskriminasi bahwa seri-seri. Ya tadi intinya atas dasar entitas hak asasi manusia. Ini loh saya malah sambil baca komen chat yang masuk. Nah, sekarang kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Nah, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu ini itu merupakan dasar dari prinsip ketika negara yang memang pemangku kewajiban dalam hak asasi manusia, artinya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia. Contoh seperti bagaimana hak pendidikan bagi warga negara. Maka kita ada istilahnya adalah wajib belajar 9 tahun. Sekarang udah wajib belajar sekian tahun ya, yang dibiayai oleh pemerintah dengan dana BOS. Nah, ini adalah kewajiban positif. Nah, tentang kewajiban positif ini yang harus dipahami tentang 3 unsur pokok. Nah, di materi kita nggak ada. Bagaimana kewajiban negara terhadap hak asasi manusia? Untuk kewajiban negara terhadap hak-hak sipil dan politik, kemarin sudah dijelaskan, hak sipil dan politik itu meliputi hak hidup, hak berkeyakinan, hak berpendapat, hak untuk memilih agama, masuk di dalamnya itu adalah hak sipil politik, hak untuk dipilih, hak untuk memilih, itu merupakan hak berekspresi, itu merupakan kebebasan yang berbasis kebebasan. Kan ada 2 ya. Hak sipil politik itu berbasis kebebasan. Jadi orang itu tidak boleh dikekang kebebasannya, harus free gitu ya sebagai manusia ya. Bebas gitu.
Kalau kesetaraan itu berkaitan dengan ekonomi sosial budaya. Nah, kalau hak tadi hak sipil dan politik itu harus negara menghormati, to respect. Jadi tidak boleh negara ikut campur keyakinan seseorang. Tidak boleh negara memaksakan bahwa orang tersebut semua harus beragama Islam. Tidak boleh negara begitu. Tidak boleh negara mewajibkan semua harus berkerudung gitu agar nggak bisa juga. Itu negara tidak boleh melakukan itu. Nah, apa namanya itu? Itu kewajiban yang pertama itu respect ya. Jadi biarkan aja manusia itu ya berekspresi, demo dan sebagainya itu harus dihormati karena mengeluarkan gagasan. Orang-orang mau beragama apapun ya silakan saja, negara nggak boleh melarang, nggak boleh ikut campur. Ya, itu namanya harus respect ya, menghormati pilihan orang atas dasar hak sipil dan politik. Kalau untuk apa namanya itu hak ekonomi sosial budaya, maka negara harus fulfill, harus memenuhi. Maka sekarang contoh dalam pendidikan harus wajib belajar sekian tahun ya dengan disupport dananya. Kesejahteraan harus ada perlindungan sosial, BPJS dan sebagainya. Itu memang kewajiban negara. Kalau tidak melakukan itu berarti negara tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga adalah to protect. To protect itu berarti untuk melindungi. Nah, maka hukum-hukum yang berkaitan dengan perlindungan atas warga negara yaitu bisa hukum pidana, bisa hukum perdata. Itu untuk melindungi warga negara. Maka ketika sesama warga negara terjadi sebuah crash, itu negara harus hadir di sana untuk melindungi.